Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sesuai janji kami kemarin ya, di sini kami mahasiswa dari Universitas Paletehan akan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai pengobatan dan penanganan diabetes mellitus. Sebelum itu, perkenalkan saya Piara Pinisa Sihombing dan rekan-rekan saya. Saya Desi Rosdiantini sebagai pemateri. Saya Elisita Ernisa sebagai fasilitator. Saya Aditya Dwi Perkasa Sasmita sebagai kakek. Saya Alia Mufida Alansa sebagai nenek. Saya Arya Alfitriansyah sebagai fasilitator. Saya Diki Bahrudin sebagai Bapak Diki dari suami Dewi Bella. Saya Febiantri sebagai fasilitator. Saya Diana Hernisa sebagai fasilitator. Sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu sudah tahu mengenai diabetes mellitus? Belum. Baiklah, hal itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Desti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Di sini Bapak Ibu saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus. Apa sih diabetes mellitus? Ada yang sudah tahu? Nah, lebih jelasnya kita simak penjelasan yang akan saya paparkan ya Bu ya. Diabetes mellitus itu Bu Bapak, sekumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang mengalami peningkatan kadar gula darah, glukosa akibat kekurangan hormon insulin Ibu. Nah, di sini juga ada klasifikasinya itu. Diabetes itu dibagi menjadi dua, Bu, tipe 1 dan tipe 2. Nah, tipe 1 itu destruksi sel beta, umumnya menjurus ke defisiensi insulin absolut. Nah, sedangkan diabetes tipe 2 itu bervariasi mulai yang terutama dominan, resisten insulin disertai defisiensi insulin relatif sampai yang terutama defek sekresi insulin disertai resistensi insulin. Nah, di sini juga ada manifestasi klinisnya atau tanda gejalanya. Nah, tanda gejalanya itu ada penglihatan kabur, gatal-gatal terutama di daerah kemaluan, cepat lelah dan mengantuk, luka sulit sembuh, banyak kencing, sering merasa haus, penurunan berat badan, terus banyak makan Ibu Bapak. Nah, di sini ada komplikasi diabetes mellitus, ada akut dan kronis. Akut itu hiperglikemia kadar gula darah meningkat. Nah, ada juga penurunan kesadaran. Nah, untuk kronisnya itu kerusakan pembuluh darah kecil. Di sini ada perencanaan diet diabetes mellitus juga ya Bapak Ibu ya. Tujuan pengaturan diet itu untuk mempertahankan kadar gula darah mendekati normal dengan menyeimbangkan asupan makanan dengan insulin, obat, dan olahraga. Mencapai dan mempertahankan kadar lipida serum normal, memberi energi cukup, dan mempertahankan berat badan normal. Dan yang terakhir menghindari komplikasi akut. Itu untuk perencanaan diet diabetes mellitus ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga ada jadwalnya Bu untuk pengaturan diet diabetes mellitus. Jadwalnya itu 25% kurangi 10%, kurangi 25%, kurangi 10%, kurangi 20%, dan kurangi 10%. Nah, jumlahnya itu sesuai porsi. Ingat, makanan penukar. Nah, jenisnya itu sesuai kebutuhan ya Ibu Bapak. Nah, ini pola makannya itu untuk yang diabetes mellitus.
Jam 7 sampai jam 8 itu makan pagi. Jam 10 pagi itu makan selingan. Apa aja ya Ibu Bapak ya. Terus 12 sampai 13 itu makan siang. Nah, 15 sampai 15.30 itu makan selingan juga. 18 sampai 18.30 makan malam. Jam 19 itu makan selingan. Itu waktu-waktu untuk makan diabetes yang teratur ya, Bapak Ibu. Di sini ada pedoman makan yang sehat. Pilih makanan sehat, hati-hati memilih makanan pengganti bila lapar, variasikan makanan biar nggak bosan ya Ibu Bapak ya. Gunakan piring kecil, kunyah perlahan, pilih makanan rendah lemak, tingkatkan konsumsi makanan berserat, kurangi garam dan batasi gula. Itu yang paling penting ya Bapak, Ibu. Usahakan melakukan olahraga itu 3-4 kali seminggu untuk menurunkan konsentrasi gula darah selama dan sesudah latihan, menurunkan konsentrasi insulin basal dan postprandial, memperbaiki sensitivitas insulin, memperbaiki hipertensi ringan sampai sedang, memperbaiki pengeluaran tenaga, memelihara kardiovaskular, meningkatkan kekuatan fleksibilitas otot, meningkatkan sense of well-being dan kualitas hidup. Nah, di sini juga ada minum obat secara teratur. Jika pasien lebih menerapkan pengaturan makan dan kegiatan jasmani yang teratur, namun pengendalian kadar glukosa darahnya belum tercapai, dipertimbangkan pemakaian obat-obat berkhasiat hipoglikemik, oral atau insulin. Nah, obat hipoglikemia oral, OHO, terus sulfonylurea, golongan obat ini mempunyai efek utama, mengurangi produksi glukosa hati dan memperbaiki ambilan glukosa perifer, insulin, dan terakhir berkonsultasi dengan dokter. Cukup sekian mungkin dari saya untuk penjelasan materinya. Apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Baiklah Bapak Ibu, materi tadi sudah disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya akan ada sesi pertanyaan. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Neng, saya mau nanya. Halo Ibu Bella. Perkenalkan saya Bella saya Ibu Bella. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana sih perawatan bagi penderita gula di rumah? Terima kasih. Ya, baik Ibu Bella, saya simpan dulu ya pertanyaannya. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Saya izin bertanya. Iya, Bapak. Perkenalkan nama saya Bapak Diki ya. Saya ingin bertanya. Jadi kan di penderita diabetes itu kan banyak terjadinya luka di seluruh tubuhnya, terutama yang saya pernah lihat itu di kaki ya. Banyak penderita yang ada lukanya di kaki. Nah, itu ada nggak sih pencegahan yang bisa dilakukan gitu agar tidak timbul luka tersebut gitu? Ya, terima kasih Bapak. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Bella. Perawatan bagi penderita penyakit gula darah atau diabetes mellitus itu dengan cara yang pertama bisa minum obat secara teratur sesuai dengan program yang diberikan oleh dokter atau perawat, diet yang tepat, olahraga yang teratur, kontrol gula darah yang teratur, dan pencegahan komplikasi. Jadi untuk perawatan di rumah kita harus benar-benar menjaga pola makannya ya Bu. Bagaimana Ibu Bella, apa sudah jelas? Iya, baik Neng, sudah jelas. Terima kasih ya. Iya Bu, sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Bapak Diki. Iya, Febi.
untuk mencegah atau menghindari agar tidak terjadi luka pada penderita penyakit gula atau diabetes mellitus, yaitu dengan cara hindari terlalu sering merendam kaki, hindari penggunaan botol panas atau penghangat kaki dari listrik, hindari penggunaan pisau atau silet untuk memotong kuku atau menghilangkan kalus, hindari kaos kaki atau sepatu yang terlalu sempit, hindari rokok. Itu tadi pencegahannya. Apakah Bapak Diki sudah jelas? Ya, baik. Terima kasih ya. Baiklah Bapak Ibu, karena pertanyaannya sudah dijawab, sekarang giliran kami yang akan bertanya. Setelah dijelaskan tadi, saya akan bertanya kepada salah satu warga di sini, kepada Ibu Lia. Saya ingin bertanya tadi, bagaimana cara pencegahan agar tidak ada luka pada penderita diabetes atau gula? Baik Neng, saya izin menjawab ya Neng ya. Perawatan bagi penderita penyakit gula di rumah, yaitu dengan cara yang pertama minum obat secara teratur sesuai program, diet yang tepat, olahraga yang teratur, kontrol gula darah teratur, dan pencegahan komplikasi. Jadi untuk perawatan di rumah itu kita harus benar-benar menjaga pola makannya. Begitu bukan Neng? Iya, benar sekali Ibu. Beri tepuk tangan untuk Ibu Lia. Baiklah Bapak Ibu, dari yang telah disampaikan teman saya tadi, kita mengetahui apa saja yang perlu dilakukan untuk penderita diabetes mellitus. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.